Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Madiun beserta Bapak yang saya hormati, wabil khusus yang spesial kepada Ibu Sri Wenarni SPD yang telah purna tugas sejak 1 Desember tahun 2022 yang lalu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan sisa hidupnya bisa membawa sisa umur yang barokah, manfaat, maslahah fikini wa dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Pengurus Komite Pak Indra dan Pak Kus, saya berterima kasih atas kehadirannya dan saya hormati. Bapak Ibu, rekan guru beserta karyawan yang saya hormati pula. Tiada kata yang pantas dan pas kita ucapkan pada kesempatan ini selain ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bermuwajahah sekaligus di dalam acara pelepasan purna tugas kepada Ibu Sri Wenarni SPD. Kemudian Bu Indah, saya mau menyebut apa saya juga belum berani karena statusnya masih menunggu, belum jelas, belum menunggu apakah masih tetap seperti harapannya Bapak Ketua Komite tetap dipertahankan di SMP 14 atau dipindah tugaskan ke sekolah yang lain, mungkin biar ada suasana baru bagi Bu Indah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan ini saya mewakili teman-teman guru dan karyawan, khususnya yang pertama kepada Ibu Sri Wenarni yang telah purna tugas dengan selamat. Kalau boleh saya berikan predikatnya itu cum laude, Bu, karena telah selamat menjalani masa kerja tadi saya dengar itu sampai 38. Suatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa, dan tidak setiap PNS ini bisa melampaui target dengan masa kerja yang sedemikian panjang. Ini satu hal yang sangat menggembirakan khususnya bagi Bu Win. Dan ketika pertama kali Bu Win datang di SMP 14, itu selang beberapa bulan itu memang betul dia menangis terus. Bahkan di dalam musola dia pernah curhat ke saya. Nah ya Pak, saya itu harus bagaimana ya terhadap anak-anak itu. Kisah Bu Win sebenarnya tidak sendiri, Bu Win. Bagi Bapak Ibu guru yang lain yang dimutasi ke SMP 14, semuanya adalah kaget dan sekaget-kagetnya. Betul-betul kaget. Karena apa? Saya itu dulu di Pekalongan selama 10 tahun itu mengajar di beberapa sekolah, ya. Sejak dari guru honorer, ya, di SMP Negeri 2 Pekalongan, kemudian di SMP dapat SK pertama kali tahun 88 di SMP Negeri 1 Kandang Serang di Kabupaten Pekalongan, yang pada waktu itu juga memfiliali. Jadi SMP 1 itu punya kelas filial, kelas jarak jauh, yang mana semuanya itu harus diajar seperti itu. Jadi seperti bagiannya dari SMP 1 Kandang Serang, tapi tempatnya terpencil, ya, tempatnya terpencil. Itu namanya SMP filial. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada SMP filial. Kalau dulu saya menangi, karena saya pernah menjadi guru mengajar di sekolah SMP filial itu. Bu Win, kalau kesannya begini lah, ya Pak ya, gimana Pak menghadapi anak-anak SMP 14 Madiun?
Terus Bu Win itu saya bombong, Mbak. Bu, yang penting panjenengan kita bekerja dalam hal apa saja, itu semuanya harus kita tasyarufkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sarana untuk mendekatkan diri, kita melaksanakan tugas dengan niat ibadah semata-mata karena Allah. Fa insya Allah hati kita itu akan menjadi tenteram. Karena apa? Melihat polanya anak-anak kalau diajar. Jadi ciri utama anak SMP 14 itu, kalau Bapak Ibu itu yang lain mungkin Pak Indra, Pak Kus, Pak Rowo, Pak Tim belum pernah tahu. Itu hanya satu masalahnya. Dia tidak punya fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar di kelas, itu mesti dia itu kalau tidak ngomong sendiri bersama temannya, dia mengganggu usil dengan temannya. Ini artinya mereka sudah tidak punya fokus pada Bapak Ibu guru yang mengajar. Sampai saya itu sama Pak Ilham, karena saya punya teman baru namanya Pak Ilham, itu saya sering getak-getak anak. Supaya apa? Memusatkan konsentrasi anak itu untuk fokus mengikuti pelajaran yang saya ajar. Ini kata kunci. Sebenarnya anak-anak itu kalau mau fokus, kondisinya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu guru yang sekarang ini masih aktif mengajar, ya kunci yang pertama, fokuskan konsentrasi anak itu pada pelajaran. Ini kata kunci. Sebab kalau itu sudah kita pegang, kita nanti akan lebih mudah untuk menyampaikan materi. Tapi kalau anak-anak itu masih ramai kita ngomong, itu akhirnya apa? Tidak akan terjadi komunikasi yang mutualis antara guru dengan siswanya. Bahkan siswa kalau sedang diajar saja, kalau saya tanya, itu tidak tahu, Pak. Tidak tahu saya tanya, padahal saya baru aja ngomong. Ini sering sekali terjadi seperti itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu guru yang mengajar, termasuk saya, ini saya ingat-ingat ini. Karena ini saya dapat pesan dari saya curhat ke teman, kuncinya di situ. Bu Win itu sahabatnya ya seperti itu, sampai menangis-nangis beberapa hari. Bu, tak omongi ya Bu, wis pokoknya niati awake dhewe iki ibadah ngajar. Siapapun yang kita ajar, kondisinya seperti apa, kita yang penting lillahi ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak kita itu adalah semuanya ada yang menciptakan. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, itu pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya yang saya ajar ini menjadi anak-anak yang bisa diperbaiki akhlaknya, yang bisa fokus mengikuti pelajaran dan seterusnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak keinginan Bapak Ibu guru. Jadi setelah saat itu bagaimana Bu Win kondisinya setelah saya berikan sedikit masukan itu? Iya betul Pak Nasir. Ya kalau kita tidak lilo legowo, itu pasti kita rasanya itu kalau melaksanakan tugas itu rasanya sudah kurang enak. Apalagi Pak Ilham kalau saya ajak ngajar kelas 9A yang sekarang ini wes gitu iki nah kelas 9A khususnya ya khususnya mesti tahu hafal banget sama anak-anaknya ya. Itu masih lumayan Bu. 4 tahun yang lalu ada anak namanya Febris, ini anak super luar biasa dan mungkin sepanjang hayat saya tidak akan pernah saya lupakan. Jadi ini mulai ada bibitnya yang baru Bu ya, Arman. Nah itu hampir sama kasusnya. Wes pokoknya ini antara Febris, Arman, wes pabrik kira-kira dibuat satu produk. Ya Bu Win ya, sekali lagi kita ambil hikmahnya saja, yang baik-baik kita simpan untuk jadi kenangan memori yang indah. Kalau yang kurang baik atau yang lainnya yang tidak pas di hati Bu Win, mohon untuk dimaafkan anak-anak kami Bu Win ya.
Sekali lagi kepada Ibu Sri Witani kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan ilmunya kepada siswa-siswa SMP 14 Madiun dengan satu harapan, semoga di dalam menjalankan purna tugas kita masih diberikan sisa umur entah sampai kapan. Mudah-mudahan sisa umur itu kita tasarufkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita lalaikan. Kemudian yang kedua, Bu Win, kami sekali lagi mohon maaf bila mana saya secara pribadi dan juga teman-teman ada kesalahan baik yang berupa tutur kata, perbuatan maupun yang lainnya. Sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian kata sambutan dari saya mewakili teman-teman. Dan untuk Bu Endah, tadi sesuai dengan harapannya dari Bapak Ketua Komite, mudah-mudahan bisa tetap di SMP 14 Madiun dengan 2 periode. Allahumma amin. Nah wes diamini berarti tuangnya orang lebih dari 40 loh Bu ini. Padha karo dongane sak wali loh. Mudah-mudahan ngabul. Ya syukur-syukur nanti bisa Bu Endah dipindah tugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah yang lain. Oleh karena itu, bila mana nanti Bu Endah dipindah tugaskan menjadi kepala sekolah yang lain, kami semua Bapak Ibu guru dan karyawan siap untuk mengantarkan Bu Endah di tempat tugas yang baru, dan semoga di tempat tugas yang baru nanti seandainya ini terjadi bisa cepat adaptasi, kerasan, dan bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Demikian kata sambutan saya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.